Oppo meluncurkan HP terbarunya untuk kelas menengah yakni Oppo A60. Ponsel ini pertama kali hadir untuk pasar Vietnam pada April 2024. Kabar menariknya, Oppo A60 ini juga akan turut hadir di pasar Indonesia pada Mei 2024 sebagai salah satu pesaing di kelas menengah yang terbilang sengit. Oppo A60 membawa beberapa fitur yang cukup menarik dan baru untuk Oppo A series. Misalnya desain bodi minimalis dan tipis, tapi punya ketangguhan luar biasa, hingga mendukung pengalaman penggunaan yang cukup baik. Nah, berikut ini kelebihan dan kekurangan Oppo A60 yang sudah tim Gadget merangkum. Berbicara soal desain, Oppo tak pernah salah dalam membuat HP-nya menjadi terlihat cantik dan menarik. Hal utama yang perlu dibahas dari Oppo A60 ini adalah dimensinya yang ringkas dengan ketebalan bodi cukup tipis. Oppo menyebutnya dengan ultra slim, yakni hanya 7,68 mm. Ukurannya yang cukup tipis ini tentu membuatnya lebih mudah saat dimasukkan ke dalam saku atau kantong. Apalagi bobotnya hanya 186 gram, membuat penggunaan jadi akan lebih nyaman. Ada satu alasan kuat mengapa saya menyebutkan ketebalan dan bobotnya di awal. Pasalnya, dengan ketebalan dan bobotnya itu, Oppo A60 memiliki ketahanan terbilang luar biasa. Mulai dari keberadaan sertifikasi IP54 yang membuatnya tahan debu dan percikan air. Oppo juga menyebutkan bahwa ponsel ini masih bisa digunakan meski terdapat tetesan air pada bagian layarnya. Terdapat dua varian warna yang ditawarkan, yakni Ripple Blue yang terinspirasi dari gerakan ombak di laut, kemudian varian warna Midnight Purple yang memiliki kedalaman serta ketenangan dari tampilan langit di malam hari. Dengan dimensi yang lebih kecil yakni 165,71 x 76,02 x 7,68, Oppo A60 memiliki ukuran layar yang lebih kecil yakni 6,67 inci. Meski begitu, Oppo sudah menggunakan desain pansul sehingga tampilannya terasa lebih luas dibandingkan water drop yang juga terasa lebih jadul. Oppo A60 ini menjadi salah satu HP dengan panel IPS LCD paling cerah. Ada dukungan kecerahan layar mencapai 950 nits yang bisa digunakan untuk memaksimalkan penggunaan di luar ruangan. Bahkan dengan cuaca yang cukup terik pun, tampilan layarnya akan masih cukup terlihat jelas. Sayangnya, Oppo A60 hanya dibekali resolusi layar HD+, 720x1604 pixel. Padahal beberapa HP lain di kelas harganya sudah dibekali layar Full HD Plus yang lebih tajam. Oppo A60 memiliki speaker stereo. Speakernya disimpan di bagian bawah bodi dan di dalam earpiece sebagai speaker keduanya. Pengalaman mendengarkan suara akan jadi terasa lebih menyenangkan. Tak hanya itu, Oppo juga menawarkan fitur Ultra Volume Mode yang bisa meningkatkan volume hingga 300%. Anda bisa mengaturnya hingga maksimal untuk volume media, ringtone, notifikasi, hingga alarm. Selain itu, Oppo A60 juga masih menyediakan port audio jack 3,5 mm. Hal ini membuat Anda lebih mudah saat harus menggunakan earphone kabel. Saya sendiri lebih menyukai menggunakan earphone kabel terutama saat bermain game. Meski memiliki ketebalan bodi tipis, Oppo A60 ini dibekali baterai 5000 mAh. Kapasitas ini menjadi standar paling umum untuk HP. Kapasitas ini sudah bisa membuatnya bertahan seharian dalam sekali pengisian daya. Kapasitasnya, Oppo memberikan klaim bahwa Oppo A60 ini bisa bertahan hingga 30 jam untuk aktivitas menelpon, sedangkan untuk pemutaran video berulang bisa bertahan sampai 14 jam lebih. Tak hanya itu, Oppo A60 juga sudah dibekali fitur pengisian daya cepat 45 watt. Menurut klaimnya, ponsel ini mampu mengisi daya hingga 50% dalam waktu 30 menit. Dengan harga mulai dari 2 jutaan, Oppo A60 sudah menawarkan kapasitas baterai yang cukup besar. Untuk RAM yang digunakan memiliki kapasitas 8GB berjenis LPDDR4X. HP ini juga memiliki fitur RAM expansion untuk memperluas kapasitasnya dengan meminjam RAM virtual ke memori internal. Sedangkan untuk memori internalnya, terdapat dua varian yang bisa dipilih.
128GB atau 256GB. Jenis yang digunakan juga sudah lebih baru, yakni UFS 2.2. Menariknya, Oppo A60 masih menyediakan slot microSD khusus untuk Anda yang merasa masih kurang. Anda bisa menggunakan microSD sekaligus dengan 2 kartu SIM yang terpasang. Sebagai informasi, makin luas kapasitas memori yang tersedia, maka performa HP juga akan lebih stabil dan optimal. Hanya ada 2 kamera di bodi belakang Oppo A60 dan keduanya terbilang standar di harga 2 jutaan, yakni 50MP wide angle dan 2MP depth sensor. Kamera HP ini bisa merekam video hingga resolusi 1080p di 30fps. Kamera utama dilengkapi dengan autofocus untuk kemampuan berganti fokus yang cepat, instan, dan akurat. Oppo juga menawarkan fitur Ultra Camera Clarity untuk mendapatkan foto yang lebih jernih dengan kemampuan kamera utamanya. Di bagian depan kamera, tersedia sensor 8MP yang disusun dalam bentuk kamera pansul. Adapun pada kemampuan perekaman videonya tak berbeda dengan kamera belakang, yakni 1080p di 30fps. Oppo A60 menggunakan chipset Snapdragon 680 sebagai sumber tenaganya. Dibandingkan dengan aktivitas berat seperti bermain game, chipset ini akan lebih optimal dan cocok digunakan untuk aktivitas biasa sehari-hari. Selain itu, di kelas harganya banyak HP yang menggunakan chipset lebih tangguh, sehingga tak hanya untuk aktivitas biasa, melainkan untuk penggunaan gaming pun bisa berjalan dengan lancar. Snapdragon 680 dari Oppo A60 ini memiliki proses fabrikasi 6nm dengan 8 inti CPU, meliputi dari 4 core Kryo 265 Gold berbasis Cortex A73 berkecepatan 2,4 GHz untuk performa, serta 4 core Kryo 265 Silver berbasis Cortex A53 berkecepatan 1,9 GHz untuk efisiensi dayanya. Kemudian untuk grafisnya terdapat GPU Adreno 610 dengan frekuensi 1114 MHz. HP ini tak memiliki kamera ultrawide dan hanya mengandalkan kamera utama saja. Saya cukup mengerti jika ada HP 5G di harga yang sama namun tak menyuguhkan kamera ultrawide. Sebab produsen ingin menjaga harga jual agar tak terlalu tinggi. Namun untuk Oppo A60 yang lebih difokuskan pada kemampuan kamera, tak adanya kamera ultrawide tentu jadi tanda tanya besar. Jika mencari HP di harga 2 jutaan, terdapat opsi lain yang lebih menarik dari Oppo A60. Pasalnya ponsel ini belum mendukung jaringan seluler 5G sehingga tak sebaik pesaingnya dalam hal future proofing. Berniat membeli HP untuk dipakai dalam jangka waktu panjang, sebaiknya pilih HP 2 jutaan dengan konektivitas 5G. Dengan memiliki HP 5G, Anda tak perlu lagi mengganti ponsel dengan yang baru saat 5G marak digunakan di Indonesia. Selain itu, HP dengan jaringan 5G condong punya performa yang lebih baik ketimbang 4G. Ini karena teknologi yang dipakai chipset pun sudah lebih baru. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadget Me.